Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Bapak Tata Setia. Siap. Saya Rifki Taufik AP dari 12C. Ya. Kedatangan saya ke sini ingin melakukan wawancara dengan Bapak Tata berkaitan dengan tugas sekolah mata pelajaran sejarah. Itu mewawancari pada masa Orde Baru. Baik, berharap Bapak Tata berkenan membantu dan memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Sebelumnya mohon maaf oleh saya minta maaf. Bapak perkenalkan terlebih dahulu nama Bapak. Oh ya. Ya, nama saya Tata Setia ya. Dulu di SMA Negeri 1 Saguling. Kalau menjawab tentang Orde Baru ya enggak seluruhnya ya. Karena kan Bapak lahir juga tahun 73. Kalau Orde Baru itu masa presiden kedua ya, Bapak Soeharto. Jadi kalau yang setahu saya kalau zaman Orde Baru ya senang Bapak. Kenapa senang? Bapak masih kecil. Ya janding dengan minta ke orang tua ya. Jadi di masa Orde Baru itu ya Bapak juga ngalamin di usia berapa ya? 20 sampai 29 ya, udah dewasa sih. Waktu Orde Baru ya rasanya waktu masih remaja ya tenang, karena nggak paham itu apa otak politik gitu ya nggak guyur kalau dulu mah. Cuma yang tahu Bapak kalau dunia politik di zaman Orde Baru itu partai cuma ada 3, seperti PDI, PPP, sama golongan karya. Nah, di golongan karya itu partai dibahas jangan. Nah, golongan karya itu terdiri dari beberapa ormas, termasuk dulu kan dari pegawai negeri juga ada perwakilan di dewan. Jadi dari Korpri ya, Korpri pun dari ada di ABRI itu sama, ada Korpri ABRI ada perwakilan. Jadi politik itu ada tiga partai besar. Terus sekarang banyak sekali. Jadi itu maksudnya tentang politik atau tentang gimana Orde Baru itu? Politik. Jadi menurut Bapak mengapa masa pemerintahan Orde Baru bisa berakhir dan bagaimana kejadian pada waktu itu? Waktu kejadiannya tahun 98 ya, 98 Pak Soeharto yang mengundurkan diri karena beliau ya merasa udah begitu luar biasa tekanan masyarakat, berharap beliau untuk mundur. Nah, beliau legowo mengundurkan diri. Walaupun sebelumnya menurut informasi sih nggak tahu benar atau salah, beliau itu ketika tahun berapa ya pemilihan itu beliau udah enggan. Cuma beberapa pendukungnya berharap beliau untuk tetap bertahan sebagai calon presiden. Nah, ujung-ujungnya karena desakan dan juga krisis moneter luar biasa ya, Indonesia nggak kuat, daripada terjadi kekacauan terus disintegrasi bangsa ya, Pak Soeharto beliau mengundurkan diri. Terus Pak, kemudian bagaimana kehidupan masyarakat pada saat Orde Baru? Kehidupan masyarakat ya hampir sama seperti gini. Jadi pemerintah berusaha untuk membantu dengan daya upayanya pemerintahan ya, dan juga semampunya masyarakat untuk berkembang, untuk mencari nafkah ya, persis seperti sekarang ini gitu. Cuma waktu itu kan Bapak belum begitu belum berkeluarga waktu masih Orde Baru, jadi cenderung ya nggak tahu sih harus bayar kuliah anak, bayar urus keluarga gitu. Jadi waktu itu udah masih bujangan ya, udah gajian ya
senang-senang saja gitu Orde Baru. Menurut Bapak sendiri, sistem pemerintahan Orde Baru atau masa reformasi yang cocok diterapkan di negara Indonesia ini apa Pak? Sistem Sistem pemerintahan Orde Baru atau masa reformasi yang cocok diterapkan di negara Indonesia sekarang? ya dua-duanya baik sih, karena waktu Orde Baru pun mungkin yang terbaik di masanya, walaupun sekarang ya terbaik untuk saat ini gitu. Karena dulu mungkin kenapa Pak Soeharto menerapkan sistem gaya begitu ya, mungkin ada hal yang perlu dipertahankan yang jangan sampai NKRI ini pecah gitu. Mungkin itu strategi beliau. Kalau sekarang pun dengan politiknya begini, mungkin ini yang terbaik gitu. Semuanya qadarullah, Allah tahu dengan berbagai kejadian di muka bumi ini. Terus dari yang Bapak alami pada masa Orde Baru, bantuan apa saja yang Bapak dapatkan dari pemerintah? Bantuannya kalau dengar-dengar sih ya seperti bantuan sih nggak tahu, tapi kalau penghargaan mungkin saya sendiri pernah dengar ada beberapa orang yang berhasil membuat irigasi atau membuat saluran air ya, sehingga beliau mendapatkan hadiah kelapa taruh dari pemerintah gitu. Terus ya saya yakin bantuan-bantuan pun ada gitu. Kalau waktu itu saya nggak tahu sama sekali untuk apakah bentuk bantuan karena belum paham gitu. Kalau bantuan saya yakin ada dulu juga. Baik, sekian wawancara kali ini. Terima kasih Bapak Tata Setia sudah bersedia untuk saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.